Belakangan ini, ada serangan udara dari Iran yang jujur aja berhasil mengungkap sebuah celah yang cukup serius di sistem pertahanan Iron Dome milik Israel. Padahal, sistem ini kan selama ini dianggap nyaris nggak tertembus ya. Nah, gimana ceritanya sebuah strategi baru bisa sampai mengubah aturan main di medan perang? Yuk kita lihat lebih dalam. Buat ngasih gambaran seberapa genting situasinya, kita lihat aja pernyataan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia cuma butuh 3 kata buat ngejelasin semuanya. Malam yang sulit. Ini bukan sekedar basa-basi politik loh. Ini pengakuan jujur tentang seberapa berat serangan yang mereka hadapi. Oke, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Serangan ini tuh bukan serangan asal-asalan. Targetnya 2 lokasi yang super sensitif, Arad dan Dimona. Keduanya ini deket banget sama fasilitas nuklir Israel. Jelas, ini nunjukin kalau taruhan dalam serangan ini tuh tinggi banget. Dampaknya langsung terasa ke warga sipil. Laporan menyebutkan ratusan orang luka-luka sampai-sampai memicu evakuasi besar-besaran di beberapa kota. Jadi udah jelas ya, serangan ini dirancang bukan cuma buat dampak militer, tapi juga buat tekanan psikologis. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Jadi, ada satu jenis senjata spesifik yang benar-benar mengubah segalanya dalam serangan ini. Sebuah teknologi yang jadi kunci kenapa Iran bisa menembus pertahanan Israel. Senjatanya adalah munisi tandan atau kalau kita kenal secara internasional itu namanya cluster munition. Definisinya sebetulnya simple. Ini senjata yang nggak meledak di satu titik, tapi pecah dulu di udara terus melepaskan puluhan bom-bom kecil sebelum jatuh ke target. Nah, coba deh perhatiin bedanya di sini. Di sebelah kiri, itu kan hulu ledak konvensional. Dia cuma menciptakan satu ledakan besar di satu titik. Boom! Udah. Tapi, lihat yang kanan, hulu ledak tandan itu menyebar. Jadi puluhan ledakan kecil, tapi di area yang jauh lebih luas. Inilah yang bikin senjata ini jadi sangat-sangat mematikan. Cara kerjanya bisa kita urutkan jadi 3 tahap sederhana. Pertama, ya rudalnya diluncurkan seperti biasa. Kedua, nah ini kuncinya, pas deket target, hulu ledaknya kebuka di udara, melepaskan puluhan bom kecil tadi. Ketiga, bom-bom kecil ini langsung nyebar di area yang luas, menciptakan semacam, ya, hujan ledakan yang terjadi hampir bersamaan. Penggunaan senjata inilah yang akhirnya menciptakan dilema yang benar-benar besar buat sistem pertahanan andalan Israel, si Iron Dome itu. Begini, pada dasarnya Iron Dome itu sistem yang luar biasa canggih. Tapi, dia dirancang buat tugas yang spesifik banget. Mencegat satu ancaman tunggal, entah itu satu roket atau satu rudal. Jadi, satu rudal pencegah untuk satu target. Simpelnya gitu. Tapi, munisi tandan ini benar-benar merusak perhitungan itu. Coba bayangin ya, satu ancaman yang tadinya tunggal, tiba-tiba dalam sekejap mata jadi puluhan ancaman. Sistem pertahanannya jadi nggak lagi berhadapan sama satu rudal, tapi puluhan titik jatuh yang harus diurus barengan. Ini yang bikin Iron Dome jadi kewalahan. Hal ini langsung memunculkan satu pertanyaan yang krusial banget. Kalau targetnya mendadak jadi sebanyak itu, terus kapan dong pencegatan yang efektif itu bisa dilakukan? Ada nggak celahnya? Jawabannya ternyata ada, tapi di satu jendela waktu yang sempit banget, sangat kritis. Yaitu sebelum hulu ledak rudalnya terbuka. Pencegatan harus banget dilakukan pas ancamannya masih jadi satu objek utuh. Kalau telat sepersekian detik aja, ya udah, semuanya jadi jauh lebih rumit dan hampir mustahil buat dihentikan total. Dan ini bukan lagi sekedar teori ya, juru bicara militer Israel sendiri udah ngakuin secara terbuka kalau strategi serangan Iran ini memang efektif. Kutipan ini jadi konfirmasi bahwa meskipun sistem pertahanan mereka udah bekerja maksimal, beberapa rudal tetap aja berhasil lolos dan kena sasaran. Peristiwa ini tuh lebih dari sekedar satu serangan yang sukses loh. Ini bisa jadi penanda dimulainya sebuah era baru dalam peperangan teknologi tinggi di kawasan itu. Sebuah era di mana keunggulan pertahanan udah nggak bisa lagi dianggap sebagai jaminan mutlak. Tabel ini ngejelasin evolusinya dengan sangat jelas. Coba lihat kolom ancaman lama. Dulu kita bicara soal roket-roket sederhana yang pola serangannya itu satu-satu, terisolasi. Nah, sekarang bandingkan sama ancaman baru. Ini udah kombinasi rudal balistik canggih plus munisi tandan, diluncurkan beruntun dan terkoordinasi. Tingkat kerumitannya, naik drastis. Akibatnya apa? Militer Israel sekarang dipaksa buat evaluasi ulang strategi mereka besar-besaran. Mereka bukan cuma harus pusing menghadapi program rudal Iran yang begitu banyak, tapi juga harus ngitung ulang efisiensi pencegat mereka. Dan mungkin yang paling sulit adalah, mereka harus bisa bikin keputusan dalam hitungan detik, ancaman mana yang jadi prioritas saat digempur secara masif kayak gitu. Ini semua membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget, yang mungkin bisa jadi bahan pikiran kita semua.
Ketika pihak penyerang terus berinovasi, teknologinya makin kompleks, makin mematikan, gimana seharusnya pihak yang bertahan merespons? Ini bukan lagi pertanyaan buat Israel aja, tapi pertanyaannya akan menentukan masa depan teknologi pertahanan militer di seluruh dunia.